Nah, akhirnya kita tiba di makam Pak Deku, sang pejuang, Pak Yobanda. Pak Yobanda ini korban pengkhianatan. Sebenarnya sampai kapanpun pengkhianatan itu ada. Ya, semoga kita semua waspada. Harapan saya tentunya semoga Pak Yobanda ini diberikan tempat yang terbaik sesuai dengan amal ibadahnya, dan salah satu pejuang di mana kita semua sekarang sedang menikmati hasil perjuangan beliau dan lainnya. Om Yobanda, semoga Om Yobanda tenang dan bahagia di surga. Gimana Mas perasaannya? Aduh, terharu. Mudah-mudahan kalau Papa dimakamkan di Bintaro, di Tanah Kusir. Tanah Kusir. Bintaro. Oh. Ini langsung kakak dari Papa langsung di atasnya. Jadi mudah-mudahan Papa seneng. Aku sempat sowan ke Pak D. Iya. Terakhir soalnya waktu aku kecil ke sini. Sekarang akhirnya Bertemu bisa lagi. berkunjung lagi ke Pak D, silaturahim. Iya. Ini nanti suatu saat kesini lagi udah hafal tempatnya di mana. Hafal. Di 170. Ini matur nuwun banget Sami-sami, untuk teman-teman Mas. yang udah luar biasa bantu aku. Luar biasa, matur sembah nuwun. Kami juga terima kasih Mas Adi berkenan hadir Kalau nggak di acara diundang, kami. Kalau nggak diundang di keroncong Suara Nusa. ini, Iya. aku nggak nyampe sini. Terakhir ke Semarang kan 10 tahun yang lalu kurang Udah lebih. lama ya. Udah lama banget akhirnya. Iya. Monggo Mari silakan. kita ngopi. Pak D itu, Ya. saya sebutnya dengan dia influence person ke keponakannya. Jadi orangnya Alamatnya. Ini aku ada teman nanti bantu. Wah, ngerepotin aku. Tiba-tiba nggak apa-apa ya, nggak apa. Ya wes. waktu tahap menawar tuh WA udah jalan. Wes kadung. Tapi dulu dengan Pak Harjono juga mendadak. Oh iya. Saya tuh mengikuti Mas Adi terus di Facebook, mengikuti. Oh iya. Mengikuti. Follower Bapak. Sebenarnya musik yang saya tidak bukan ahli, bahkan tidak banyak tahu, ya. Jadi kenapa aku mesti ternyata setelah dijelaskan lagi bahwa paling tidak ada sharing bagaimana kita bertahan dengan musik atau pilihan yang kita sukai dan terus memperjuangkannya. Mungkin nanti dari angle itu ya mungkin kita bisa ngomong. Kalau soal teknis, masalah keroncong gitu ya, tadi malah saya mendapat kesempatan belajar dari Mas Singgi dan banyak tadi saya belajar dari selama dari airport sampai ke sini tadi bicara dengan Mas Amar, itu juga banyak yang saya pelajari. Jadi intinya balik ke pertanyaan, kalau simply karena mereka mainnya di jalan, kadang-kadang orang menganggap remeh. Maka saya sering kali kalau orang bilang maestro, posisi apa segala macam, sering saya revisi, sering saya bilang enggak, saya bukan musisi, saya pengamen. Karena apa bedanya saya dengan yang lain-lain gitu ya, yang di jalan gitu ya, dan seperti yang beberapa orang yang saya kagumi langsung saya respon di Twitter, memang saya sekagum itu. Waktu saya lupa ibu siapa ya, sekarang suaminya udah meninggal. Itu juga main keroncong, ngamen di depan rumah, terus kebetulan ada yang videoin gitu. Terus saya di tag gitu, terus saya, wah ini siapa? Nggak tahu kenapa. Tadi Mas Singgi juga bicara soal rasa, ya bicara soal musikalitas ya memang perlu, dan sebagai teknik memang perlu, tetapi
kalau itu ditampilkan tanpa rasa, tanpa imajinasi gitu ya, ya apa ya, nggak ada storytellingnya gitu. Nah ibu ini nih, meskipun kelihatannya santai gitu, tapi buat saya musikalitasnya tinggi dan dia bicara dari apa, mengkomunikasikan delivery-nya enak gitu Mas. storytelling gitu. Itu yang menurut saya spesial dan langsung saya cari gimana cara saya bisa berhubungan dengan ibu itu. Udah akhirnya saya berkomunikasi secara telepon langsung, video call dan sebagainya, dan ada sesuatu lagi. Oh luar biasa sekali. Nomor teleponnya? Saya itu nggak tahu ya. Sekali lagi saya ketemu yang kayak begitu itu sering, macam-macam, nggak diduga. Tempo hari juga ada anak-anak usia ini nih 10 tahunan gitu dari NTT dan nggak sengaja dari ngetek saya itu, saya lihat itu main musik mereka, kemudian dengan bassnya yang luasnya gede banget, bass apa itu, mereka saya baru lihat sekali itu. Tapi bagaimana anak itu enjoy ya, betul. Wah, akhirnya saya cari dan ketemu. Saya video callan jam 10 malam gitu. Anak dibangunin terus suruh main buat saya. Terus ya biasanya kalau itu saya apa ya, ada keinginan untuk membantu apa yang bisa dilakukan instrumen atau apa gitu. Begitu mereka bahagia bisa apa, bermusik dengan lebih enak, itu kebanggaan saya. Luar biasa sekali. Bukan dong buat Mas Rio Explore. Ini kalau kita kembalikan dari, mungkin saya mencerna dari obrolan Mas Rio gitu, dimana pastinya Mas Adi selalu melihat orang-orang yang seharusnya mungkin dia punya bakat, dan bahkan kalau menurut saya bakat itu akan tereliminasi dengan gerak. Saya kalau punya bakat kalau orangnya nggak gerak, tapi ini dia bakat, tapi dia tetap mau gerak, bahkan terjun roots ke jalan segala macam. Terus akhirnya direspon dengan Mas Adi juga, dan diajak ngobrol segala macam. Kalau menurut Adi, Mas Adi ini sebagai Tadi betul, nggak usah pakai nafsu. maaf saya kebaca. Udah betul. Jadi seumuran dong kita. Mas Adi Dames maksudnya melihat fenomena musisi-musisi yang terkadang kita tahu lah Mas, ngomongin industri kan harus lari ke Jakarta. Apalagi kalau ngomongin soal industri kan dulu orang-orang harus lari ke Jakarta segala macam, ya kan? Dimana ternyata di daerah-daerah sendiri tuh punya bakat-bakat yang luar biasa gitu. Menurut Mas Adi, karena di situ juga ada pelaku-pelaku musiknya sendiri, gimana harus tarifnya teman-teman segala macam. Saya kira itu betul zaman dulu, ya, mungkin ya. Karena dulu centralized, industri itu hanya di kota besar, ya kan, hanya di gedung-gedung gitu ya. Media penyiaran itu hanya di televisi, stasiun TV yang gede, yang bermodal besar, ya. Sekarang lihat bagaimana seniman itu bisa menciptakan sesuatu, mengeksekusinya menjadi bunyi, kemudian mengemasnya di rekaman, ya, sampai mastering, kemudian mengupload, mempublish sendiri, kemudian dia di media juga, sampai akhirnya bisa dapat langsung, ya, ada yang monetize, ya, secara langsung dari hulu sampai hilir. Itu sekarang zaman sekarang itu dia bisa. Gitu. Kemudian saya juga punya ponakan ya, dia bandnya itu musiknya bukan kebanyakan lah, Elephant Time. Itu saya pikir nggak biasa musiknya, ini pasti sedikit lah penggemarnya. Yes. Ternyata dia berkiprah di London, dia kontrak 3 bulan, baru aja diperpanjang jadi 3 tahun. Oke. Nah, kemudian dulu saya dengar White Shoes itu mungkin di sini nggak terlalu sering, tiba-tiba ke Jepang, ke sana, kembali. Dan orang Indonesia yang berkiprah di sana juga Vicky segala macam juga. Ini membuktikan bahwa apa yang dulu terjadi ya, bahwa semua harus di kota besar itu tidak lagi. Sekarang ada YouTube, ada kita bisa
streaming live dan sebagainya gitu ya. Bahkan itu orang-orang band-band kayak Rammstein dan banyak lagi itu kalau ditanya mau nggak masuk ke major label, nggak mau ya. Zaman dulu rebutan, sekarang enggak. Anak saya itu sama ada yang kedua itu kan dia ada bandnya ada yang sebenarnya niche banget, bukan yang aksaran. Kalau kakaknya lebih komersial gitu ya, dengan Fairytale. Ini adiknya tuh lebih Mantra Butura, Lomba Sihir, ada 3 band. Yang ketiga dia ikut juga India gitu. Itu kan segmented banget. Tapi itu nih hari berangkatnya sama-sama dengan saya, dia ke KL, show di sana. Saya lihat bayangkan musik yang katanya niche banget, aneh mungkin ya, itu bisa pasang kemari. Jadi yang menentukan adalah apa? Bagaimana kita mengemas diri kita, branding diri kita, kemudian bagaimana kita memanfaatkan media sosial, memanfaatkan seperti YouTube gitu. Kita bisa memanfaatkan asal-asalan, bisa tetap ada hasilnya kok. Tapi kalau mau optimal, ada cara-cara yang kita bisa pelajari gitu. Jadi saya kira tadi pertanyaan apakah harus ke Jakarta? No, sekarang big no gitu. Apalagi saya salut pada pemerintah ya dalam hal ini Direktorat Perfilman Musik dan Media ID Lawan ini memberikan perhatian mengembangkan, menumbuh kembangkan musik tradisi kita, dan kita dengan cara mensupport, membuat ini gelar keroncong suara. Sebelumnya saya juga melihat bagaimana pemerintah juga mendukung ada keroncong persiram. Kan dulu kita cuma tahu musik jazz saja, punya Java Jazz gitu ya. Musik pop banyak, ada Synchronize Festival, ada banyak festival seperti itu. Tapi sekarang pemerintah ini udah turun langsung, udah mendukung gitu. Itu luar biasa. Apalagi, jadi udah nggak ada alasan untuk pesimis. Media, teknologi informasi ya, itu sudah ada. Terus pemerintahnya mendukung luar biasa. Saya optimis. Luar biasa. Bahkan juga ini maksudnya di luar dari keroncong, tapi setidaknya ada industri musik yang bertumbuh di Kota Semarang adalah akhirnya satu band yang menjadi top song Indonesia, Sugi Borneo Mas Adi Mas. Ya, jadi nomor 1 boleh tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman yang dia musiknya kayak ya musik etnik gitu Mas Adi Mas. Mungkin bisa dicek juga di Spotify gitu. Nah, menurut Pak Edi tadi setelah juga feeling aja orang Indonesia. Mumpung ngambil mic buat tanya aja ini. Gimana Pak Edi tadi Mas Adi Mas mengakui gimana pergerakan movement dari pemerintah sendiri yang mendukung musisi-musisi daerah. Ya Mas, kamu dari luar negeri juga ada Women. Kita juga punya, ini sekalian promosi aja lah. Kita punya juga Indonesia Music Expo. Taruhlah seperti Pak Pram Kiraden di situ posisinya. Pak, betul. Di Maret kita di Bali. Kenapa dipilih Bali? Ya memang dikenal orang Bali. Label dulu Billboard itu luar biasa dan juga. Jadi melihat bahwa potensi Indonesia itu luar biasa. Apakah musik film tidak bisa jadi buat musik? Bisa banget. Ya itu tadi saluran sudah ada. Jadi kita dengan berbagai cara. Memang kita bukan satu-satunya. Teman kami di seberang juga ada di sebelah juga memiliki peran berusaha bersama-sama dengan Kementerian Parekraf. Apa saja yang bisa kita dorong